Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon bertanya berkenaan dengan sutro. Apa sih itu sutro? Dan apakah hukum sutro? Kemudian ada sebagian Ustadz kita mengetahui juga mengatakan ketika kita sholat di belakang seseorang, punggungnya seseorang, kemudian seseorang itu bangkit, sunnahnya kita menetap atau berjalan menuju ke depan ke tembok, karena sebagian ada yang mengatakan bahwa Nabi sendiri tidak pernah melakukan berjalan untuk mendekat kepada sutra. Bagaimana asalnya seperti itu, Ustaz? Mohon petunjuk dan penjelasannya berkenaan dengan ini. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, mufiq barakallah jazakallah khairan. Bismillah. Sutrah, yang dimaksudkan dengan sutrah ini adalah bukan pakaian, bukan bahan kain yang digunakan untuk baju atau yang lainnya, tetapi yang dimaksudkan dengan sutrah di dalam bab salat ini adalah penutup, tabir atau dinding atau tiang yang dipancangkan di hadapan seseorang yang sedang melakukan salat. Fungsinya adalah untuk menjaga pandangan orang tersebut agar tidak melihat terlalu jauh ke sana, dan juga fungsinya adalah supaya bisa mencegah orang-orang yang hendak berlalu lalang atau lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Adapun hukum meletakkan sutroh di hadapan orang yang sholat, itu para ulama berselisih pendapat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa hukumnya sunnah, yustahab, disukai. Namun ahlul hadis seperti Syekh Albani rahimahullah, Imam Syaukani rahimahullah dan yang lainnya mengatakan bahwa sutra itu hukumnya adalah wajib. Dan setelah melakukan kajian dalam bab ini, yang ana yakin sutra itu hukumnya wajib. Dia termasuk kewajiban di dalam sholat. Nah, sehingga barang siapa yang sholat tanpa menggunakan sutrah dengan sengaja, berarti dia telah meninggalkan suatu kewajiban. Nah, kalau dia meninggalkan suatu kewajiban, maka orang ini berdosa. Karena meninggalkan suatu kewajiban. Baik, adapun terkait dengan apabila seseorang dia sholat, dia menjadikan orang yang duduk di hadapannya sebagai sutra, lalu di tengah perjalanan, di tengah-tengah sholat, orang itu pergi, apakah dia wajib bergerak mencari sutra atau dia diam saja? Di sini Syekh Ibnu Baz mengatakan dia diam saja, cukup bagi dia. Kenapa Syekh Ibnu Baz berpendapat demikian? Karena Syekh Ibnu Baz sendiri adalah orang yang berpendapat bahwa sutra itu hukumnya yustahab saja. Yustahab saja. Nah, disukai saja. Sunnah. Adapun pendapat yang benar di sini, yang ana yakini benar, adalah dia wajib bergerak mencari sutra, karena sutra hukumnya wajib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fi salati walau bisahar. Hendaklah salah seorang dari kalian itu menggunakan sutra di dalam salatnya walaupun hanya dengan sekedar menancap anak panah. Dan hadis ini datang dalam bentuk perintah. Maka hadis-hadis yang datang dalam bentuk perintah, itu hukum asal dalam perintah adalah wajib. Nah, baik. Maka kalau dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bergerak mencari sutra, orang ini sangat salah sekali. Sangat salah. Tidakkah dia membaca hadis-hadis Rasulullah yang ketika Rasulullah salat di hadapannya ada sutra, lalu anak kambing hendak lewat, Rasulullah maju menghalangi anak kambing itu sampai mepetkan anak kambing itu ke dinding? Ini beliau bergerak apa bukan? Beliau bergerak. Oleh sebab itu dalam salat itu ada gerakan-gerakan yang makruh, ada gerakan-gerakan yang wajib, ada gerakan-gerakan yang sunnah, ada pula gerakan-gerakan yang haram membatalkan salat. Naam. Lah kalau bergerak untuk memenuhi kewajiban salat, maka gerakan itu wajib. Nah, kalau sutra itu wajib, maka bergerak untuk mencari sutra, perbuatan bergerak itu sendiri wajib. Karena apa? Dia wasilah untuk menyampaikan kepada kewajiban. Ini bab fikih. Tapi ana sarankan kepada antum supaya bisa membaca
masalah ini dalam buku terjemahan Al-Wajiz karangan Dr. Abdul Azim Badawi. Ini sudah ada terjemahan, ada satu bab khusus yang berbicara tentang sutra di dalam salat ini. Silahkan baca di sana, mudah-mudahan mendapatkan faedah tambahan insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan melangkahnya sutra itu, Ustaz? Bu, apakah harus hanya ke depan saja atau boleh mundur atau boleh menyamping kanan kiri, Ustaz? Yang mendekat dengan adanya sutra itu, Ustaz. Nah, seseorang boleh bergerak untuk mencari sutra itu, apakah dia maju, apakah dia bergerak ke kanan dan ke kiri, atau dia mundur ke belakang. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullah dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Sunan Al-Marhalah, dalam Sunanul Marhalah. Subhanallah. Subhanallah, ana lupa rujukannya, udah lama dilewati masalah ini. Sunan Harmalah. Dalam Sunan Harmalah. Taib. Adapun berapa batas jarak seseorang boleh bergerak, maka para imam-imam ini mereka memberikan batasan. Kalau terlalu jauh, maka tidak usah bergerak. Anggap saja dia berudzur. Ya, anggap dia berudzur dengan udzur yang syar'i. Tapi kalau tidak terlalu jauh, maka dia wajib bergerak. Nah, kalau dikatakan berapa meter batasan dianggap jauh itu, hal ini kembali kepada kebiasaan, uruf. Kembali kepada uruf. Kalau di uruf di suatu tempat itu mereka mengatakan bergerak 2-3 langkah itu tidak jauh, masih wajar, maka dia boleh bergerak 2-3 langkah. Tapi kalau uruf mengatakan dia bergerak 5-6 langkah itu jauh, maka ini jangan. Ini jangan, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan.